Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama saya, Pendeta Neni Suprihartati, malam ini, Senin 31 Agustus 2020. Mari kita bersaat teduh sebelum kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Kita bersaat teduh. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayat 17. Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayat 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Kau tahu bahwa dia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Saudara-saudara dan anak-anakku, berbagai cara dilakukan oleh Musa untuk menolak pengutusan Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang tampaknya hendak memperlihatkan kerendahan hatinya, namun sesungguhnya bertujuan untuk menghindar atau menolak pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Musa menolak dengan mempertanyakan siapakah dirinya, sehingga Tuhan memilih untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dalam bacaan kita malam ini, Musa tetap berupaya untuk menolak dan mengatakan dirinya tidak pandai bicara, berat mulut, dan berat lidah. Padahal Tuhan juga berulang kali meyakinkan Musa bahwa ia menyertainya. Hingga pada akhirnya Musa mengatakan apa yang sesungguhnya ia harapkan, yaitu Tuhan mengutus orang lain saja. "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ketika pada akhirnya Musa menyatakan penolakannya, apakah Tuhan berhenti dengan mengatakan, "Ya sudah, masih ada yang lain untuk kuutus"? Tidak. Tuhan tidak berhenti dan mencari yang lain. Alkitab menuliskan bahwa bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Mengapa Tuhan murka terhadap Musa? Sebab Tuhan tahu bahwa semua yang dikatakan oleh Musa hanyalah alasan atas kekerasan hatinya untuk menolak Tuhan. Saudara-saudara dan anak-anakku, saat ini kita sudah di penghujung bulan Agustus. Masa pandemi belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Bahkan kemarin beredar data yang terpapar meningkat tinggi, hingga dikatakan Jakarta memecah rekor jumlah tertinggi untuk yang terpapar. Mengapa bisa terjadi demikian?
Apakah Tuhan tidak mengasihi kita hingga tidak menghentikan penyebaran virus corona? Lagi-lagi Tuhan yang kita ragukan kuasa dan kasih-Nya. Padahal Tuhan tidak berhenti untuk mengingatkan kita semua melalui pemerintah dan gugus tugas yang ada dengan protokol kesehatan yang terus digemakan. Tetapi apa yang kita lakukan? Mengeraskan hati seperti Musa dengan berbagai alasan untuk menolak mengikuti protokol yang ada. Kita harus bertahan hidup, maka harus makan, berarti harus ada uang, itu berarti harus keluar rumah untuk bekerja. 5 bulan berdiam diri di rumah bikin stres. Supaya tidak stres perlu rekreasi, jalan-jalan ke mall atau ke tempat rekreasi lainnya. Bosan dengan masakan di rumah dan perlu variasi untuk makan di luar dengan situasi berbeda, tidak di rumah terus. Saya sehat kok, jadi tidak apa-apa, tidak menggunakan masker dan juga berkunjung ke sana keluarga, dan sejuta alasan lain yang pada dasarnya adalah penolakan atas hidup disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan tidak bertoleransi atas penolakan Musa dengan membiarkan Musa pada pilihannya. Tetapi sikap Musa justru membangkitkan murka Tuhan. Lalu bagaimana dengan sikap hidup kita? Jangan menolak untuk mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan kita semua dan terlebih untuk menghentikan penyebaran virus corona. Jangan membangkitkan murka Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita lanjutkan dengan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk bersedia dan tidak menolak hidup mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak menyepelekan protokol kesehatan tersebut. Mampukan kami untuk dapat bersungguh-sungguh berdisiplin menjaga kesehatan. Kami terus berdoa memohon masa pandemi ini segera berakhir. Tapi apalah artinya doa kami itu jika kami tidak ikut berjuang menjaga kesehatan diri dan menghentikan virus corona. Kami menganggap memakai masker hanya membuat tidak nyaman. Selama kami bertemu dan bercakap-cakap dengan orang yang kami kenal baik, seperti rekan kerja, teman dekat, bahkan keluarga. Kami menganggap tidak perlu menggunakan masker. Kami menganggap tidak masalah berkunjung ke sana keluarga dekat, berjabat tangan, bahkan memeluk dan mencium. Ampunilah kami ya Tuhan, karena semua yang kami lakukan itu sesungguhnya menjadi bentuk penolakan kami untuk hidup disiplin. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami karena di masa pandemi ini tidak jarang kami mengeluh bahkan meragukan kuasa dan kasih-Mu. Kami menganggap Engkau tidak peduli terhadap kehidupan kami. Engkau meninggalkan kami bahkan membiarkan kami berduka atas kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Situasi pandemi ini membuat kami sulit untuk melihat kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami tidak mampu untuk bersyukur.
Padahal sesungguhnya Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah bosan berulang kali mengingatkan kami untuk mematuhi menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Engkau Allah yang tidak membiarkan kami kekurangan dan kelaparan. Engkau memakai banyak orang yang dengan sukacita berbagi dengan yang membutuhkan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap dapat bersyukur karena melihat kasih dan kuasa-Mu itu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, bersama para orang tua yang mendampingi dalam proses belajar. Kami bersyukur ya Tuhan, situasi saat ini sekalipun tidak mudah untuk kami jalani, tapi menjadikan kami dapat memiliki waktu yang banyak dalam mendampingi anak-anak kami. Waktu untuk belajar dengan bekerja sama antara orang tua dengan anak. Waktu untuk bermain bersama. Waktu untuk memikirkan berkreasi selama berdiam di rumah. Berkatilah kehidupan keluarga kami ya Tuhan, agar dalam situasi sulit ini kami dapat saling mendukung satu sama lain dan bukan saling menyalahkan. Berkatilah para orang tua yang harus dapat menahan diri berdiam di rumah. Berikanlah kesehatan kepada para orang tua kami, terlebih yang sudah lanjut usia, bahkan tinggal sendiri di rumah dan jauh dari anak-anak dan cucu-cucu. Berikan hati yang gembira dalam mengisi dan menjalani hidupnya sehari-hari. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami terus mendoakan para pemimpin bangsa kami Indonesia dan juga para pemimpin bangsa di seluruh dunia. Berikanlah kesehatan kepada para pemimpin bangsa. Berikanlah kesabaran dalam menghadapi masyarakat yang bersikap menolak bahkan memberontak untuk mematuhi protokol kesehatan. Mampukan para pemimpin bangsa untuk dapat menjadi teladan dalam menjalankan hidup yang disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tolonglah kami sebagai warga negara agar mengimani bahwa Engkau memakai para pemimpin bangsa untuk menjaga dan memelihara kami. Dengan demikian, kami akan mendengar dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemimpin bangsa kami. Kami mendoakan dokter, perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit. Peliharalah mereka dengan kesehatan yang ekstra, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Inilah doa kami malam ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.